didik sebagai pijakan dalam pembelajaran. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini ada baiknya kita itu bagi-bagi tugas. Jadi siapa yang mau mengerjakan tentang pengertian karakteristik peserta didik? Oke, jadi karakteristik peserta didik itu bagian studi. Nah, yang kedua itu tentang macam-macam karakteristik peserta didik. Nah, kan karakteristik peserta didik itu ada banyak macamnya. Jadi kita bagi-bagi. Biar kami bertiga aja Oke, yang berarti ngerjain. Hanif, Hilda, dan Sarita. Jadi ya yang pembahasan ketiga itu tentang manfaat mengenal karakteristik peserta didik sebagai pijakan dalam pembelajaran itu bagian Nora ya. Nah, jadi silakan teman-teman semua cari referensi jurnal maupun buku yang terkait dengan materi, nanti kumpulkan jadi satu, baru kita diskusikan bersama-sama. dapat disimpulkan bahwa karakteristik peserta didik ini dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga menentukan aktivitasnya dalam mencapai cita-cita ataupun tujuan tersebut. Itu tadi tentang pengertian karakteristik peserta didik. Kemudian selanjutnya macam-macam karakteristik peserta didik. Siapa dulu yang mau menanyakan? Itu Syarifah kok duluan. Oke. pembagiannya kan Kalau yang ditemukan tadi macam-macam karakter peserta didik ini, yang pertama misalnya ada 6 pemain. Jadi berarti di dalam pembelajaran ini guru harusnya mengintegrasikan permainan yang terkait dengan pembelajaran biar tidak membosankan.
selanjutnya. Jadi gurunya harus mengembangkan pembelajaran juga melibatkan gerakan atau aktivitas begitu. Itu yang juga Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya karakteristik yang ketiga yaitu senang bersosialisasi dengan temannya sehingga mereka senang bekerja dalam kelompok. Dalam karakteristik ini, guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk belajar atau bekerja kelompok. Guru dapat meminta peserta didik untuk bentuk kelompok kecil dengan anggota 3 sampai 4 orang untuk mempelajari atau menyelesaikan suatu tugas secara kelompok. Selanjutnya karakteristik yang keempat, anak menyukai ragam peragaan langsung. Di karakteristik ini, peserta akan belajar untuk mencari keterhubungan antara konsep lama dengan konsep baru. Bagi peserta didik skala dasar, menjelaskan yang diberikan oleh guru akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan peserta didik yang melaksanakannya sendiri. Lalu guru menuntut untuk dapat mendesain pembelajaran yang bersifat konkret dan berhubung dengan pengalamannya peserta didik. Ya, ada tambahan dari Hanif? Oke, baiklah. Kalau menurut saya tadi, nah dari semua yang dibacakan Sarifah sama Zilza, nah pemahaman karakteristik peserta didik ini sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang diperlukan, dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Nah, aktivitas yang perlu dilakukan dan asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Kalau bagian yang cari itu tentunya belajar segala sesuatu itu tentunya kita punya manfaatnya ya. Jadi kalau kita mengenal karakteristik peserta didik itu, manfaatnya yang pertama, guru itu dapat memetakan kondisi peserta didik sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi setiap peserta didik itu bisa dipetakan berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan karakter dirinya masing-masing. Kemudian guru itu bisa memberikan tugas sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan peserta didik. Jadi kalau kita sebagai guru sudah tahu bagaimana karakter peserta didik, jadi kita itu bisa membebankan tugas atau memberikan tugas latihan itu sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu guru itu dapat mengembangkan potensi berupa minat, bakat, dan kegemarannya, sehingga guru itu bisa menekan potensi negatif yang dimiliki oleh peserta didik